Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton. Karena kita lagi hadapi cuaca ekstrim, makanya sinkron dengan kegiatan ini bahwa bau-bau itu juga masih masuk cuaca ekstrim, jangan sampai ada bencana-bencana alam. Sebenarnya mudah-mudahan katanya nanti setelah proses pilkada selesai, takutnya pada saat untuk melaksanakan sekarang. Selamat pagi dari kawasan Puncak Bukit Waluyo Indah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dalam Warta Kepton. Sari berita penting. BPBD Kota Bau-Bau menggelar pelatihan penanggulangan bencana korban. Maksud kami korban bencana yang melibatkan masyarakat pesisir dan Satgas BPBD. Rencana perusahaan Salim Group berinvestasi di Kota Bau-Bau usai Pilkada tahun 2024. Salah satu perusahaan terbesar tersebut akan membangun hotel dan rumah sakit. Inilah Warta Kepton pagi ini, selengkapnya hari ini 9 September 2023 bersama saya, Laode Muhammad Syahribul. Saudara, kita ke berita yang pertama. BPBD Kota Bau-Bau menggelar pelatihan penanggulangan korban bencana melibatkan masyarakat pesisir dan Satgas BPBD. Selengkapnya mengenai hal tersebut kita ikuti laporan Hairul Mulku. karena kita lagi hadapi cuaca ekstrim, makanya sinkron dengan kegiatan ini bahwa bau-bau itu juga masih masuk cuaca ekstrim, jangan sampai ada bencana-bencana alam. Puluhan masyarakat dari sejumlah kelurahan di pesisir Kota Bau-Bau mengikuti pelatihan penanggulangan korban bencana yang diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bau-Bau pada Jumat pagi. Kepala Pelaksana BPBD Kota Bau-Bau Laode Muslimin Hibali kepada RRI mengatakan pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat bagaimana langkah-langkah dan cara menyelamatkan korban saat terjadi bencana. Muslimin menyebutkan pelatihan penanggulangan korban bencana kali ini difokuskan pada bencana alam, khususnya bencana tsunami. Olehnya itu, BPBD Bau-Bau menggandeng pelatih berpengalaman dari Palang Merah Indonesia PMI Cabang Kota Bau-Bau. Peserta dibagi 20 dari Satgas, sisanya dari kelurahan. Kelurahan-kelurahan yang paling banyak kita libatkan itu di pesisir, Lakologo, Pulau Makassar, pokoknya pesisir yang bisa menangani korban-korban misalnya ada tsunami. Jadi walaupun bukan hanya tsunami, tetapi korban yang mereka dapati patah tulang atau apa atau korban lainnya bisa mereka tangani. Muslimin Hibali menambahkan pelatihan penanggulangan korban bencana ini diakui sangat tepat dilaksanakan mengingat kondisi cuaca di sejumlah daerah, khususnya di Kota Bau-Bau, masih dalam peralihan musim. Apalagi biasanya di akhir tahun, wilayah pesisir Kota Bau-Bau selalu dilanda bencana angin kencang disertai gelombang tinggi. Karena kita lagi hadapi cuaca ekstrim, makanya sinkron dengan kegiatan ini bahwa bau-bau itu juga masih masuk cuaca ekstrim, jangan sampai ada bencana-bencana alam. Sebenarnya mudah-mudahan setelah kegiatan ini ilmu yang dibagikan dari Palang Merah untuk penanganan korban itu mereka bisa ketahui harapannya dan bisa mereka ajarkan kepada apalagi namanya sanak saudara atau mungkin teman-temannya bahwa penanganan korban bencana alam seperti tsunami mereka bisa ketahui begini caranya, cara membalutnya, cara mengangkatnya mereka untuk ke tandu begitu. Dalam menghadapi musim kemarau panjang ini, lanjut Muslimin, masyarakat diharap tetap waspada, khususnya pada hal-hal yang berpotensi pada bencana kebakaran. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Kita ke berita selanjutnya. Polres Bau-Bau terus melaksanakan kegiatan pembagian buku dalam rangka Polri Peduli Budaya Literasi. Pendistribusian buku sampai ke pelosok negeri sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat. Sebanyak 150 buah buku terdiri dari buku bacaan, buku agama, buku pelajaran, buku cerita dibagikan di SD Integral Pondok Pesantren Hidayatullah Kilometer 4, Jalan Pahlawan, Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Waluyo pada Jumat 8 September 2023. Kapolres Bau-Bau AKBP Bungin Masoka Misalayuk
melalui Kapolsek Wolio Ibtu Muslimin Aziz mengatakan pembagian buku ini bertujuan untuk mensukseskan program Kapolri dan menjadi bagian dari upaya Polri dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkontribusi positif bagi kemajuan bangsa. Ibtu Muslimin menjelaskan kegiatan pembagian buku ini juga merupakan upaya Polri untuk membangun pemerintah dalam mencerdaskan para generasi penerus bangsa dengan memberikan bacaan yang menarik. Diharapkan dengan adanya pembagian buku dapat menambah minat baca masyarakat, terlebih kepada para pelajar dan sekaligus pengajar masyarakat untuk saling membantu dalam membentuk karakter dan peduli terhadap pendidikan di seluruh pelosok negeri. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Rencana perusahaan Salim Group berinvestasi di Kota Bau-Bau usai Pilkada tahun 2024. Salah satu perusahaan terbesar tersebut akan membangun hotel dan rumah sakit. Selengkapnya kita ikuti laporan reporter Afriansyah. Katanya nanti setelah proses pilkada selesai, takutnya pada saat untuk melaksanakan sekarang. Rencana perusahaan Salim Group berinvestasi di Kota Bau-Bau akan dilakukan usai proses pemilihan kepala daerah Pilkada tahun 2024. Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Bau-Bau Sormawati. Karena menurutnya kondisi perpolitikan selalu menjadi salah satu acuan yang dipertimbangkan investor sebelum berinvestasi di suatu daerah. Kita tahap untuk mencoba menawarkan kepada mereka untuk melakukan pembangunan. Hanya kemarin itu katanya nanti setelah proses pilkada selesai, takutnya pada saat untuk melaksanakan sekarang kondisi perpolitikan atau kondisi Kamtibmas tidak terlalu mendukung seperti itu ya. Namanya investor itu hitungan-hitungan perpolitikan, mereka menjadi salah satu acuan untuk dipertimbangkan. Sormawati mengatakan perusahaan Salim Group tertarik membangun hotel di Bau-Bau dengan kapasitas 220 kamar serta membangun rumah sakit Hermina. Ini kemarin dari pihak Salim Group, mereka rencananya akan membangun hotel yang di ex rumah sakit lama, kemudian rumah sakit Hermina yang di depan MGM. Menurut Sormawati, rencana investasi perusahaan Salim Group akan memberikan multiplier efek cukup besar bagi Bau-Bau, antara lain dari pajak perhotelan. Pembangunan hotel di ex rumah sakit lama, mereka rencana membangun 220 kamar dengan asumsi setiap kamar itu 500.000 harganya. Kemudian misalnya terisi 110 kamar dalam 1 bulan, itu kita itu sudah bisa mengantongi pajak itu sekitar 2-3 miliar per tahun. Tidak hanya itu menurutnya, dampak lain dari investasi tersebut akan pula menambah pendapatan dari segi pajak restoran, pajak reklame, serta menyerap tenaga kerja lokal. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Kita ke berita yang terakhir. Pasar Wajah Jaya di Desa Wajah Jaya, Kecamatan Salimus Selatan, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Sultra, resmi beroperasi. Peresmian penggunaannya ditandai dengan pengguntingan pita dan penandatanganan prasasti oleh Sekda Buton Asnawi Jamaluddin pada Kamis kemarin. Peresmian pasar juga dirangkaikan dengan ritual adat tahunan masyarakat Wajah Jaya, sedekah bumi, sebagai bentuk wujud rasa syukur masyarakat setempat atas limpahan panen selama setahun. Sekda Buton berharap pasar tersebut dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Selain itu, pasar Wajah Jaya juga diharapkan dapat dikelola dengan baik, terlebih manajemennya, termaksud bagaimana caranya meramaikan pasar. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Buton Asrudin melaporkan anggaran pembangunan Pasar Wajah Jaya bersumber dari anggaran pendapatan daerah, anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tahun 2022. Gedung pasar terdiri dari 10 kios, 72 los, kantor, dan ruangan pos keamanan. Sementara itu, Camat Salimus Selatan, Laode Muhammad Hidayat Taslim,
menyampaikan Pasar Wajah Jaya akan menjadi pusat ekonomi di 8 desa di kecamatan yang dipimpinnya. Demikian penyampaian Warta Kepton pagi hari ini, dan sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. BPBD Kota Bau-Bau menggelar pelatihan penanggulangan korban bencana melibatkan masyarakat pesisir dan Satgas BPBD. Rencana perusahaan Salim Group berinvestasi di Kota Bau-Bau usai Pilkada tahun 2024. Salah satu perusahaan terbesar tersebut akan membangun hotel dan rumah sakit. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk mengikuti program kami selanjutnya. Saya, Laude Muhammad Syaribul, mewakili kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.